Materi kita pada hari ini adalah materi vektor. Apa itu vektor? Mari kita perhatikan tayangan berikut ini. Di antara besaran berikut, daya, tinggi, jarak, luas, kecepatan, laju, volume, dan suhu, manakah yang termasuk besaran vektor? Berikan alasannya. Macam-macam besaran dalam bidang fisika. Ada yang namanya besaran skalar, yaitu suatu besaran yang hanya mempunyai nilai saja, tetapi tidak mempunyai arah. Hanya berlaku aljabar bilangan real biasa. Ada yang namanya besaran vektor, suatu besaran yang mempunyai nilai sekaligus arah dan berlaku aljabar khusus yang dikenal sebagai aljabar vektor. Besaran vektor dapat digambarkan dengan menggunakan ruas garis berarah. Panjang dari ruas garis merupakan panjang vektor atau besar vektor. Arah dari peubah merupakan petunjuk arah vektor. Lihat gambar berikut. Contoh, vektor OA panjangnya 3 satuan. 0 dari garis ini dihitung 1, 2, 3. Jadi vektor OA panjangnya 3 satuan dan arahnya membentuk 45 derajat terhadap sumbu X positif. Aljabar vektor ditinjau dari sudut pandang geometri. Ini adalah gambar vektor di R2, artinya di bidang datar, di dimensi 2. OA, ini vektor A. Kita lihat contoh vektor di R3 atau di ruang dimensi 3. Ini garis putus-putus dari titik B ke titik H pada ruang kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Ini vektor A ini dari B ke arah H. Vektor A. Kesamaan dua vektor. Definisi. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Vektor A dikatakan sama atau ekuivalen dengan vektor B. Ditulis vektor A, ini A ditanda panah di atasnya, ini lambang vektor. Jadi ini dibaca vektor A sama dengan vektor B. Jika dan hanya jika satu, panjang vektor A sama dengan panjang vektor B dan arah vektor A sama dengan arah vektor B. Penjumlahan dua vektor. Ini adalah gambar dari penjumlahan dua vektor dengan aturan segitiga. Vektor A ditambah vektor B. Ini vektor B, kita pindahkan vektor B, di mana titik pangkal vektor B ini bertemu dengan titik ujung dari vektor A. Dipindahkan, ini garis perpindahannya searah dan sejajar. Vektor B kita pindahkan, titik pangkal vektor B bertemu dengan titik ujung vektor A. Kemudian kita tarik garis dari titik pangkal vektor A menuju titik ujung dari vektor B. Ini kita misalkan vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Ini hasilnya. Misalnya, ini adalah penjumlahan dua vektor dengan aturan jajaran genjang.
Misalnya vektor A, ini vektor A ditambah dengan vektor B. Nah, pada aturan jajaran genjang, ini vektor B ini kita pindahkan titik pangkal vektor B bertemu dengan titik pangkal vektor A. Vektor B yang kita pindahkan tadi ini sejajar, panjangnya juga sama. Kemudian kita tarik juga vektor A, kita ambil garis vektor A ini kita pindahkan ke ujung vektor B sejajar dengan vektor A dan searah, panjangnya juga sama. Kita tarik garis bantu juga yang sejajar vektor B, kemudian kita tarik dari titik pangkal pertemuan vektor A dengan vektor B tadi ke ujung garis bantu vektor A dan vektor B. Jadi ini adalah hasil penjumlahan dari vektor A dan vektor B dengan menggunakan aturan jajaran genjang. Kita misalkan dengan vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B. Sifat-sifat penjumlahan dua vektor. Definisi vektor 0. Vektor 0 adalah suatu vektor yang besarnya atau panjangnya sama dengan 0 dan arahnya sebarang. Vektor 0 dituliskan notasi 0 dengan tanda panah di atasnya. Ini dibaca vektor 0. Definisi lawan suatu vektor. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Vektor B mempunyai panjang yang sama dengan panjang vektor A. Tetapi arah vektor B berlawanan dengan arah vektor A. Dalam hal demikian, dikatakan bahwa vektor B adalah lawan dari vektor A dan sebaliknya. Ini kalau kita notasikan, vektor B sama dengan ini tanda negatif vektor A, atau vektor A sama dengan tanda negatif dari vektor B, ini artinya berlawanan. Kita lihat gambarnya, ini vektor A ke arah atas, vektor B ini ke arah bawah. Ini artinya vektor A berlawanan arah dengan vektor B. Ya, jadi vektor B ini sama dengan negatif vektor A. Tanda negatif ini menyatakan bahwa dia ini berlawanan arah. Sifat-sifat operasi penjumlahan vektor. Misalkan diketahui vektor-vektor sembarang vektor A, vektor B, dan vektor C, maka sifat-sifat penjumlahan vektor sebagai berikut. Berlaku yang pertama sifat komutatif. Vektor A ditambah vektor B itu sama dengan vektor B tambah vektor A. Kemudian dua, bersifat asosiatif. Vektor A tambah vektor B ditambah vektor C itu sama dengan vektor A ditambah vektor B tambah vektor C. Yang ketiga, unsur identitas atau unsur satuan, vektor 0. Artinya vektor 0 ditambah vektor A sama dengan vektor A tambah vektor 0, hasilnya vektor A. 4, lawan suatu vektor. Vektor A ditambah vektor B sama dengan vektor 0. Artinya di sini vektor A ditambah vektor B sama dengan 0 ini lawan suatu vektor yang kita bahas sebelumnya. Pengurangan atau selisih dua vektor. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Pengurangan atau selisih vektor A dengan vektor B ditentukan sebagai jumlah vektor A dengan lawan dari vektor B. Kita notasikan vektor A dikurang vektor B ini sama dengan vektor A ditambah lawan dari vektor B. Vektor B ini kan tadi lawannya adalah min B, berlawanan arah. Nah, kalau kita notasikan dengan gambar seperti ini, vektor A ditambah vektor B ditambah vektor B, vektor A ditambah vektor B
ini sama saja dengan vektor A dikurang dengan vektor B. Ini lawan dari vektor B ini kan ke min B. Yang tadinya arahnya ke atas, kalau lawannya artinya ke bawah. Nah, berdasarkan aturan segitiga yang kita bahas sebelumnya, vektor B ini, min B ini kita pindahkan ke arah titik pangkal vektor B, kita temukan dengan titik ujung vektor A, sehingga menghasilkan vektor D. Misalnya kita misalkan vektor D, maka vektor A dikurang vektor B. Hasil kali skalar dengan vektor. Misalkan M adalah suatu skalar bilangan real dan vektor A adalah suatu vektor. Hasil kali skalar M dengan vektor A ditulis sebagai vektor C sama dengan M dikali vektor A. Ditentukan sebagai berikut. Panjang vektor C sama dengan hasil kali nilai mutlak M dengan panjang vektor A. Jika nilai M besar dari 0, maka vektor C searah dengan vektor A. Jika nilai M kecil dari 0, maka vektor C berlawanan arah dengan arah vektor A. Sifat-sifat hasil kali skalar dengan vektor. Misalkan M dan N adalah skalar-skalar, bilangan-bilangan real. Vektor A dan vektor B adalah vektor-vektor sebarang. Yang pertama, nilai mutlak M dikali vektor A sama dengan nilai mutlak M dikali nilai mutlak vektor A. M dikali lawan dari vektor A sama dengan min M kali vektor A. M dikali vektor A sama dengan A vektor A dikali M. Yang keempat, M dikali N dikalikan vektor A sama dengan M dikali N kali vektor A. M ditambah N kali vektor A ini sama dengan M dikali vektor A ditambah N dikali vektor A. M dikali vektor A tambah vektor B sama dengan M dikali vektor A ditambah M dikali vektor B. Vektor basis dalam bidang. Vektor R sama dengan XI ditambah YJ dapat dinyatakan dalam vektor baris sebagai vektor R sama dengan XY. Ini vektor baris. Atau vektor kolom sebagai vektor R sama dengan XY. Vertikal. Kalau ini tadi baris horizontal. Vektor dengan titik pangkal di A, XA, YA dan titik ujung di B, XB, YB. Kita misalkan dalam koordinat kartesius, ini mendatar untuk sumbu X, tegak untuk sumbu Y, titik potong sumbu X dan Y ini titik 0,0. Misal ditambah AB sama dengan OB. Atau AB sama dengan OB dikurang OA. OB dikurang OA. Vektor AB sama dengan vektor OB dikurang vektor OA. Atau vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. XB dikurang dengan XA, YB dikurang dengan YA. XB dikurang dengan XA, YB dikurang dengan YA. Ini panjang vektor AB. XB dikurang XA, YB dikurang YA. Jadi vektor AB sama dengan XB dikurang XA, YB dikurang YA. Kesamaan dua vektor di bidang. Misalkan diketahui vektor A sama dengan XA YA dan vektor B sama dengan XB YB. Ini vektor kolom ya.
vektor A sama dengan vektor B. Vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika XA sama dengan XB. XA sama dengan XB dan YA sama dengan YB. Atau dua vektor sama jika dan hanya jika komponen-komponen seletaknya bernilai sama. XA seletak dengan XB bernilai sama, YA seletak dengan YB juga bernilai sama. Penjumlahan dua vektor di bidang. Misalkan dikatakan vektor A sama dengan vektor kolom XAYA dan vektor B sama dengan vektor kolom XBYB. Jika vektor C adalah jumlah vektor A dengan vektor B, atau vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor C ditentukan oleh vektor C sama dengan XA tambah XB YA tambah YB. Unsur identitas dalam operasi penjumlahan vektor di bidang adalah vektor 0. Unsur identitas operasi penjumlahan di dalam bidang, vektor bidang, adalah vektor 0. Sama dengan vektor kolomnya ditulis seperti ini, 0, 0. Yang bersifat vektor 0 tambah vektor A sama dengan vektor A tambah vektor 0, hasilnya tetap vektor A. Lawan dari vektor A, XAYA adalah vektor min A. Tanda negatif ini adalah tanda lawan dari suatu vektor. Jadi dia min XA min YA. Pengurangan dua vektor di bidang. Misalkan diketahui vektor A sama dengan XAYA dan vektor B XBYB. Jika vektor D adalah pengurang atau selisih vektor A dengan vektor B, atau vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B, maka vektor D ditentukan oleh vektor D sama dengan ini vektor A, vektor kolom XAYA, ini vektor kolom vektor B XBYB dikurang sama dengan XA dikurang XB, YA dikurang YB. Hasil kali skalar dengan vektor di bidang. Misalkan M adalah suatu skalar dan vektor A adalah vektor dengan vektor A sama dengan XAYA. Hasil kali skalar M dengan vektor A ditulis sebagai vektor C sama dengan M dikali vektor A. M ini tadi skalar, ditentukan oleh vektor C sama dengan M vektor A XAYA, maka hasilnya sama dengan M dikali XA, M dikali YA. Panjang vektor dalam bidang. Ini ada koordinat kartesius, sumbu mendatar sumbu X, sumbu tegak sumbu Y. Ini ada vektor OA X atau OB vektor Y. Ini adalah vektor R. Hasil penjumlahan vektor X dengan vektor Y, ini vektor R. Kita lihat di sini vektor R sama dengan XY. Vektor R ini sama dengan XY. OR kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OB kuadrat. OR kuadrat sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat. OR sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Kita hilangkan pangkat 2-nya menjadi OR, maka ini kita buat dalam tanda akar kuadrat. OR sama dengan akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Ini dalil Pitagoras. Kita ingat kembali dalil Pitagoras berbentuk segitiga siku-siku. Misalkan vektor R adalah vektor di bidang, dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Vektor R sama dengan XY. Panjang atau besar vektor R ditentukan dengan, ini adalah rumus mencari panjang vektor R. Vektor satuan dalam bidang. Vektor satuan dari vektor A dilambangkan dengan E topi. Ini dibaca E topi. Vektor E topi searah dengan vektor A dan panjangnya sama dengan satu satuan.
Kita definisikan misalnya vektor A sama dengan XY. Vektor satuan dari vektor A ditentukan dengan rumus E topi sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Sama dengan vektor A dibagi kuadrat akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat. Sama dengan vektor A tadi dimisalkan dengan satu satuan, jadi 1 per akar dari X kuadrat tambah Y kuadrat dikalikan dengan vektor A XY. Vektor baris dalam ruang. Bilangan-bilangan X, Y, dan Z disebut sebagai komponen-komponen vektor R. Vektor-vektor I topi, J topi, dan K topi disebut sebagai vektor basis di ruang R3. Vektor I topi disebut vektor satuan dalam arah sumbu X. Vektor J topi disebut vektor satuan dalam arah sumbu Y. Vektor K topi disebut vektor satuan dalam sumbu Z. Vektor R sama dengan X I topi ditambah Y J topi ditambah Z K topi dapat dinyatakan dalam bentuk vektor baris sebagai vektor R sama dengan X Y Z di ruang. Kalau di ruang dia ada 3. Vektor kolom sebagai vektor R X Y Z dibuat vertikal berupa kolom. Lihat ini gambarnya, ini X, ini sumbu Y tegak, ini Z. OA ditambah vektor AB sama dengan vektor OB. Jika dan hanya jika AB sama dengan OB dikurang vektor OA. Vektor OB dikurang vektor OA. Dengan vektor A kalau kita buat dalam bentuk vektor kolom, vektor A tadi anggotanya XA, YA, ZA, dan vektor B XB, YB, ZB. Vektor AB sama dengan vektor B dikurang vektor A. Kita balik, B di depan, XB, YB, ZB dikurang XA, YA, ZA. Hasilnya XB dikurang XA, YB dikurang YA, ZB dikurang ZA. Vektor dengan titik tangkap di A, XA, YA, ZA dan titik ujung B, XB, YB, ZB ditentukan oleh, ini rumusnya. Jadi panjang vektor AB sama dengan XB dikurang XA, YB dikurang YA, dan ZB dikurang ZA. Kesamaan dua vektor di ruang. Misalkan diketahui vektor A XA, YA, ZA, vektor kolom, dan vektor B, vektor kolomnya XB, YB, ZB. Vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya jika XA sama dengan XB, YA sama dengan YB, dan ZA sama dengan ZB. Sama seperti vektor di R2 tadi di bidang, tapi ini ditambahin ZA sama dengan ZB. Penjumlahan dua vektor di ruang. Misalkan diketahui vektor A, XA, YA, ZA, dan vektor B, XB, YB, ZB. Jika vektor C adalah jumlah dari vektor A dengan vektor B, atau vektor C sama dengan vektor A tambah vektor B, maka vektor C ditentukan oleh vektor C sama dengan XA, YA, ZA ditambah XB, YB, ZB. Jumlahkan yang seletak, XA tambah XB, YA tambah YB, ZA tambah ZB. Pengurangan dua vektor di ruang. Misalkan diketahui vektor A, vektor kolomnya XA, YA, ZA, dan vektor B, vektor kolomnya XB, YB, ZB. Jika vektor D adalah pengurangan atau selisih dari vektor A dengan vektor B, atau vektor D sama dengan vektor A dikurang vektor B, maka vektor D ditentukan oleh vektor D sama dengan XA, YA, ZA dikurang XB, YB, ZB. Hasilnya XA dikurang XB, YA dikurang YB, dan ZA dikurang ZB. Hasil kali skalar dengan vektor di ruang. Misalkan M ini skalar adalah suatu skalar dan vektor A adalah vektor di ruang dengan vektor A sama dengan XA, YA, ZA. Hasil kali skalar M dengan vektor A ditulis sebagai vektor J sama dengan M dikali vektor A.
Ditentukan vektor C sama dengan M dikali XA YA ZA sama dengan M dikali XA, M dikali YA, M dikali ZA. Panjang vektor dalam ruang. Ini adalah gambar vektor di dalam koordinat kartesius dimensi 3 atau di dalam ruang. OA sumbu X, OB sumbu Y, OC sumbu Z. OR ini hasil penjumlahan dari vektor OA, OB dan OC. Misalkan vektor R adalah vektor di ruang dinyatakan dalam bentuk vektor kolom. Vektor R sama dengan X, Y, Z. Panjang atau besar vektor R ditentukan dengan rumus panjang vektor R ini adalah lambang panjang vektor R. Sama seperti lambang dari nilai mutlak. Nilai mutlak. Ini adalah panjang vektor R sama dengan akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Ini sama seperti vektor di R2 tadi, tetapi ditambahin Z kuadrat, ditambah variabel Z karena dia di ruang. Ada X, Y, dan ditambah Z. Kalau di dimensi 2 tadi, di R2 di bidang, panjang vektor R-nya ini akar dari X2 tambah Y2. Karena di sini di R3 atau di ruang menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Untuk vektor satuan dalam ruang, misalkan vektor A adalah vektor dalam ruang dengan vektor A, XA, YA, dan ZA. Vektor satuan dari vektor A dilambangkan dengan E topi. Ditentukan dengan rumus E topi sama dengan vektor A dibagi panjang vektor A. Sama ini rumusnya seperti vektor satuan dalam bidang tadi. Vektor A sama dengan akar kuadrat X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat sama dengan 1. 1 ini vektor A ini ada 1 depannya, maka dia dibuat 1. 1 dikali vektor A tadi kan XYZ, 1 dikali XYZ tetap dia menjadi XYZ. Jadi 1 dibagi akar kuadrat dari X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat kali dengan X, Y, Z. Kalau di dimensi bidang tadi Z-nya tidak ada. 1 per X kuadrat tambah Y kuadrat dikali XY. Bedanya cuma ditambahin Z kuadrat. Rumus perbandingan vektor dan koordinat. Vektor posisi dari suatu titik. Vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D dinamakan sebagai vektor posisi titik-titik A, B, C, dan D. Vektor posisi dalam bidang, vektor A, X, Y. Vektor posisi dalam ruang, vektor A-nya X, Y, Z. Rumus perbandingan vektor. Misalkan vektor-vektor posisi titik A dan titik B berturut-turut adalah vektor A dan vektor B. Titik C terletak pada ruas garis AB. Titik C terletak pada ruas garis AB. Dengan perbandingan AC berbanding CB sama dengan M berbanding N. Maka vektor posisi C adalah vektor C ditentukan dengan rumus vektor C sama dengan M dikali vektor B ditambah N dikali vektor A dibagi M tambah N. Ini rumus untuk mencari vektor posisi dari titik C sama dengan vektor C. Rumus perbandingan koordinat titik-titik di bidang. Ini ada vektor A, OA, A-nya X1, Y1, vektor B, OB, X2, Y2, vektor C, OC, XY. Misalkan titik A, X1, Y1, dan titik B, X2, Y2
titik C XY membagi ruas garis AB dengan perbandingan M berbanding N. Maka koordinat titik C XY ditentukan dengan rumus X sama dengan M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi M tambah N. Dan Y sama dengan M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M tambah N. Rumus perbandingan koordinat titik-titik di ruang. OA vektor A X1 Y1 Z1, OB vektor B X2 Y2 Z2, dan vektor C OC X YZ. Misalkan titik A X1 Y1 Z1 dan titik B X2 Y2 Z2, titik C X YZ membagi ruas garis AB dengan perbandingan M banding N. Ini M, ini N. Maka koordinat titik C X YZ ditentukan dengan rumus untuk X-nya M dikali X2 ditambah N dikali X1 dibagi M tambah N. Untuk Y-nya M dikali Y2 ditambah N dikali Y1 dibagi M tambah N. Dan untuk Z-nya M dikali Z2 ditambah N dikali Z1 dibagi M tambah N. Ini rumus untuk di ruang. Kalau bidang tadi di R2 tadi batas ini, batas Y, X dengan Y. Hasil kali skalar dua vektor. Vektor OA atau vektor A, vektor OB atau vektor B, ini theta sama dengan sudut vektor A vektor B. Sudut antara vektor A dan vektor B, ini namanya sudut theta. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B, hasil kali vektor A dengan vektor B ditentukan oleh hasil kali panjang vektor A, panjang vektor B, dan kosinus sudut terkecil antara vektor A dengan vektor B. Ditulis vektor A kali vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos theta. Rumus untuk panjang vektor A, panjang vektor B kembali lagi ke rumus tadi yang sebelumnya. Akar kuadrat dari E kuadrat tambah Y kuadrat. Ini B juga sama, akar kuadrat dari E kuadrat tambah Y kuadrat. Hasil kali skalar dua vektor di bidang. Misalkan diketahui vektor A X1 Y1 dan vektor B X2 Y2. Hasil kali skalar vektor A dengan vektor B ditentukan dengan rumus vektor A dikali vektor B sama dengan X1 dikali X2 ditambah Y1 dikali Y2. Demikianlah materi kita pada hari ini. Terima kasih Anda telah belajar. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk lebih memahami materi vektor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.